Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Syaharani, NIM 24200064, kelas PIAUD B semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses lahir dan berkembangnya 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama, ada dinamika dinasti Fatimiyah. Pada cabang pertama ada kekhalifahan Fatimiyah. Fatimiyah atau Al-Fatimiyun adalah penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai wilayah di Maghrib, Mesir, dan Syam dari 5 Januari 910 hingga 1171 Masehi. Negeri ini dikuasai oleh Ismailiyah, salah satu cabang Syiah. Pemimpinnya juga para imam Syiah, jadi mereka memiliki kepentingan keagamaan terhadap Ismailiyun. Kadang dinasti ini disebut pula dengan Bani Ubaidillah, sesuai dengan nama pendiri dinasti. Nah, pada cabang kedua ada kebangkitan Fatimiyah. Fatimiyah berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia atau Ifriqiya, namun setelah penaklukan Mesir sekitar tahun 971 Masehi, ibu kotanya dipindahkan ke Kairo. Pada masa Fatimiyah, Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Silsilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Pada masa Fatimiyah, Mesir berkembang menjadi pusat perdagangan luas di Laut Tengah dan Samudra Hindia, yang menentukan jalannya ekonomi Mesir selama abad pertengahan akhir yang saat itu dialami Eropa. Fatimiyah didirikan pada tahun 909 Masehi oleh Abdullah Al-Mahdi Billah, yang mengimplementasi klaimnya melalui keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra dan suaminya Ali bin Abi Thalib, Imam Syiah pertama. Oleh karena itu, negeri ini bernama Fatimiyun atau Fatimiyah. Dengan cepat, kendali Abdullah Al-Mahdi meluas ke seluruh Maghrib, wilayah yang kini adalah Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya, yang diperintahnya dari Mahdiyah, ibu kota yang dibangun di Tunisia. Mereka terus menaklukkan wilayah sekitarnya hingga mereka berkuasa dari Tunisia ke Suriah dan malahan menyeberang ke Silsilia dan Italia Selatan. Tak seperti pemerintahan di sana, kemajuan Fatimiyah dalam administrasi negara lebih berdasarkan daripada kecakapan daripada keturunan. Anggota cabang lain dalam Islam seperti Sunni diangkat kedudukan pemerintahan sebagai Syiah. Toleransi dikembangkan pada non-Muslim, pada orang-orang Kristen dan Yahudi, yang mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan dengan berdasarkan pada kemampuan. Pengecualian pada sikap umum toleransi ini termasuk Madklib Al-Hakim bil Amrillah. Cabang yang ketiga ada kejatuhan Fatimiyah. Pada tahun 1040-an, Ziriyah, gubernur Afrika Utara pada masa Fatimiyah, mendeklarasikan kemerdekaannya dari Fatimiyah dan berpindahnya mereka ke Islam Sunni, yang menimbulkan serangan Banu Hilal yang menghancurkan. Setelah tahun 1070 Masehi, Fatimiyah mengendalikan pesisir Syam dan bagian Suriah terkena serangan bangsa Turki. Kemudian pasukan salib sehingga wilayah Fatimiyah menyempit sampai hanya meliputi Mesir. Setelah terjadi pembusukan sistem politik Fatimiyah pada tahun 1160-an, penguasa Zengid Nur ad-Din memerintahkan jenderalnya Salahuddin Ayyubi menaklukkan Mesir pada tahun 1169 Masehi, membentuk dinasti Ayyubi Sunni. Dan pada cabang yang keempat ada para imam Fatimiyah. Kata imam sebagaimana yang digunakan dalam Islam Syiah berarti pemimpin pengganti dalam komunitas muslim dari keturunan langsung Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Abu Muhammad Abdullah atau Ubaidullah Al-Mahdi Billah pada tahun 910 sampai 934 Masehi, pendiri Fatimiyah. Yang kedua, Abu Qasim Muhammad Al-Qaim bil Amrillah bin Al-Mahdi Ubaidillah pada tahun 934 sampai 946 Masehi. Yang ketiga, Abu Thair Ismail Al-Mansur Billah pada tahun 946 sampai 953 Masehi. Yang keempat, ada Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'iz Lidinillah tahun 900
sampai 975 Masehi. Mesir ditaklukkan semasa pemerintahannya. Yang kelima ada Abu Mansur Nizar al-Aziz Billah pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Yang keenam ada Abu Ali al-Mansur al-Hakim bi Amrillah pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh ada Abu Hasan Ali Az-Zahir Lizazdillah pada tahun 1021 sampai 1036 Masehi. Yang kedelapan ada Abu Tamim Ma'ad al-Mustaksir Billah pada tahun 1036 sampai 1094 Masehi. Yang kesembilan ada Al-Muttalibillah pada tahun 1094 sampai 1101. Pertikaian atas suksesinya menimbulkan pecahan Nizari. Yang 10 ada Al-Amir bi Ahkam Allah pada tahun 1101 sampai 1130 Masehi. Penguasa Fatimiyah di Mesir setelah tak diakui sebagai imam oleh tokoh Ismailiyah Musta'il Tayyabi. Yang ke-11 ada Abd al-Majid al-Hafiz tahun 1130 sampai 1149 Masehi. Yang ke-12 ada Al-Zafir pada tahun 1149 sampai 1154 Masehi. Dan yang terakhir Al-Faiz pada tahun 1154 sampai 1160 Masehi. Bagian kedua ada dinamika dinasti Safawiyah. Yang pertama, dinasti Safawiyah berkuasa pada tahun 1501 hingga tahun 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722 Masehi, mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga tahun 1736 Masehi. Cabang berikutnya adalah dinasti Safawiyah berawal dari gerakan Sufi di Azerbaijan. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyeh. Pendiri gerakan Sufi ini adalah Syekh Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Syekh Safi al-Din Abdul Fatih Ishaq Ardabili berasal dari Ardabil, sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Ia merupakan anak murid seorang imam sufi yaitu Syekh Zahid Gilani tahun 1216 sampai 1301 dari Lahijan. Safi al-Din kemudian mengganti ajaran Sufi menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Pada abad ke-15, Safawiyah kemudian berubah karakter dan menjadi militer di bawah Syekh Junaid dan Syekh Haidar. Kemudian mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya dalam bidang politik dan militer ke seluruh Iran dan berhasil merebut seluruh Iran dari pemerintahan Timuriyah. Cabang berikutnya terjadinya perang antara Utsmaniyah dengan Safawiyah pada abad ke-15. Dan pada abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah mulai memasuki daerah Persia, mengakibatkan perang Utsmaniyah dan Safawiyah. Sebagai balasan pengikut Safawiyah dari Ardabil menurut Tabriz dan dari Turki di bawah pimpinan Alwan, Safawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Syekh Azerbaijan.
Kemudian Ismail I berhasil mencapai barat laut Iran dan merebut semua wilayah Iran dari Turki. Pada tahun 1511 Masehi, tentara Uzbek berhasil diusir. Ketika Ismail I berkuasa, ia menjadikan bahasa Azeri sebagai bahasa resmi. Cabang berikutnya ada masa puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Wilayah-wilayah dinasti Safawiyah pada masa kejayaan yaitu Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagai besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Mesiu Islam selain Utsmaniyah dan Mughal. Pada puncak kejayaannya, sastra, kesenian, dan arsitektur Persia berkembang pesat, dan contohnya adalah pembangunan alun-alun Naqshi Jahan di Isfahan. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Iran berkembang karena letaknya di tengah-tengah jalur sutera. Pada masa kejayaan ini disebut-sebut sebagai salah satu negeri Mesiu Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Timur Tengah, sehingga termasuk dalam salah satu kekuatan besar pada masa itu. Kemudian, masa surut kejayaan Safawiyah. Kejayaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dan hidup berfoya-foya. Iran juga terus diserang oleh Turki, Utsmaniyah, Afgan, dan Arab. Pada tahun 1698 Masehi, Kerman direbut oleh orang Polotsk, sementara Khorasan ditaklukkan oleh orang Afgan pada tahun 1717 Masehi. Selain itu, Safawiyah turut berhadapan dengan ancaman baru, yaitu Kekaisaran Rusia di sebelah utara dan serangan tentara Mughal di sebelah timur. Lebih buruk lagi, ekonomi Safawiyah merosot akibat perubahan jalur perdagangan antara timur dan barat, sehingga jalur sutera tidak lagi digunakan. Dinamika dinasti Mughal. Pada cabang pertama ada Kesultanan Dinasti Mughal. Kesultanan Mughal adalah sebuah negara yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua Hindia antara 1526 dan 1857. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol, karena leluhurnya merupakan dinasti Timuriyah yang berasal dari Asia Tengah. Agama resmi rakyat Mughal adalah Islam. Dalam mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selama sekitar 2 abad, kesultanan membentang di pinggiran luar lembah Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut, Kashmir di utara, hingga dataran tinggi Assam, Bangladesh masa kini di timur, dan daratan tinggi Deccan India Selatan. Pada puncak kekuasaan terbesarnya merupakan salah satu monarki terbesar dalam sejarah Asia Selatan dan menyatukan kembali hampir seluruh wilayah di anak benua India setelah Kekaisaran Maurya. 16 abad yang lalu, nama lain untuk bentuk kekaisaran adalah Hindustan, seperti yang tampak pada pegunungan gelar penguasa Badis Hindustani. Cabang kedua ada sejarah berdirinya dinasti Mughal. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526 ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Kesultanan ini sebagian besar sempat dilakukan oleh Sher Shah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali di bawah Akbar yang Agung. Kesultanan ini tumbuh pesat dan terus berkembang sampai akhir pemerintahan Aurangzeb. Jahangir, anak Akbar, memerintah kesultanan ini antara 1605 sampai 1627. Pada Oktober 1627, Shah Jahan
anak dari Jahangir, mewariskan tahta dan kerajaan yang luas dan kaya di India. Pada abad Kaisar Mughal, Shah Jahan memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 1630 sampai 1653 di Agra, India. Pada masa kejayaannya sebagai salah satu negeri Mesiu Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Asia Selatan. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, kesultanan ini mulai mengalami kemunduran meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Pada tahun 1739 dikalahkan oleh pasukan dari Persia dalam invasi dipimpin oleh Nadir Shah. Pada tahun 1756 pasukan Ahmad Shah merampok Delhi lagi. Negara Eropa telah mendirikan persaingan kognisi dagang dan mulai kuat membentuk koloni seperti EIC, Prancis, Belanda, dan Portugal, hingga kerajaan Britania akhirnya membubarkan dan mengakhiri Kesultanan Mughal pada tahun 1857 setelah pemberontakan Sepoy di India. Cabang berikutnya adalah pembagian divisi administrasi pemerintahan. Subah adalah istilah untuk provinsi di Kekaisaran Mughal. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Gubernur Subah dikenal sebagai Subahdar, juga disebut sebagai Subah, yang kemudian menjadi Subaidar untuk merujuk kepada seorang perwira di Angkatan Darat. Subah didirikan oleh Badshah atau Kaisar Akbar selama reformasi administrasi tahun 1572 sampai 1580 Masehi. Awalnya berjumlah 12, setelah penaklukan menambah jumlah Subah menjadi 15 sampai akhir masa pemerintahannya. Subah dibagi menjadi sarkar atau distrik. Sarkar kemudian dibagi menjadi parganas atau mahals. Penggantinya, terutama Aurangzeb, memperluas jumlah Subah lebih jauh melalui penaklukan mereka. Ketika kekaisaran mulai bubar pada awal abad ke-18, banyak Subah secara efektif merdeka atau ditaklukkan oleh Kemaharajaan Maratha atau Inggris. 12 Subah asli dibuat sebagai hasil reformasi administrasi oleh Akbar, yaitu Agra Subah, Ajmer Subah, Audh Subah, Benggala Subah, Baihar Subah, Delhi Subah, Gujarat Subah, Kabul Subah, Al-Hilbat Subah, Lahore Subah, Malwa Subah, dan Multan Subah. Cabang berikutnya adalah militer. Kesultanan Mughal di India adalah salah satu dari 3 negeri Mesiu Islam, bersama dengan Kesultanan Utsmaniyah dan Safawiyah Iran. Pada abad ke-16, Akbar adalah penguasa pertama yang memulai dengan menggunakan roket silinder logam yang dikenal sebagai Bans untuk melawan gajah perang. Pada tahun 1657, tentara Mughal menggunakan roket selama pengepungan Baitar. Abad ke-17, orang India memproduksi beragam jenis senjata api. Senjata besar khususnya terlihat di Tanjore, Danka, Bijapur, dan Murshidabad. Dan cabang yang terakhir adalah warisan budaya. Kesultanan Mughal adalah periode awal modern dalam sejarah Asia Selatan. Dengan warisannya di India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan terlihat dalam kontribusi budaya seperti 1. Taj Mahal di Agra, India. 2. Benteng di Agra, India. 3. Benteng Allahabad di Prayagraj, India. 4. Benteng Lal Bagh di Dhaka, Bangladesh. 5. Ada benteng Lahore di Lahore, Pakistan. 6. Benteng Merah di Delhi, India. Yang terakhir, Taman Babur di Kabul, Afghanistan, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.